Di malam itu, suasana sedang tidak bersahabat. Hujan dan angin kencang membuat suasana bertambah dingin dan mencekam. Sepasang suami istri, Abdullah dan Aminah, menjadi ragu untuk pergi menjenguk ibu Abdullah yang sedang kritis di rumah sakit. Pasalnya, putra si mata wayang mereka, Harun, yang masih balita, tidak ada yang menjaganya. Lalu, bagaimana dengan Harun? Siapa yang akan menjaganya di rumah, Bu? Mana mungkin dia kita tinggal sendirian? Tanya Abdullah dengan nada penuh keraguan. Jangan khawatir, Bang. Kan ada Hurairah, kucing kita. Dia saja kita suruh menjaga Harun, anak kita, jawab Aminah menenangkan suaminya. Betul kamu, Bu. Mengapa aku tidak ingat kepada si Hurairah ya? Balas suaminya dengan lega. Maka terdengarlah suara Hurairah membalas tuannya. Meong. Lalu dengan langkah kecil yang mendekati tuannya itu. Hurairah, malam ini kamu tidak usah menjaga lumbung padi. Kami berdua hendak pergi sebentar. Tolong jaga Harun ya, kata Abdullah sambil mengelus kepala Hurairah. Kucing pintar itu menyeong, tanda mengerti kata tuannya. Kalau diartikan ke dalam bahasa manusia, seolah kucing itu menjawab, jangan khawatir Tuan, saya akan menunggu dan menjaga Harun agar tidurnya tetap nyenyak. Seekor nyamuk pun akan saya libas bila hinggap di tubuhnya. Setelah berpesan, berangkatlah pasangan suami istri ini. Hurairah dengan cepat melompat ke atas tempat tidur. Dia duduk di sebelah Harun yang tetap pulas tidurnya. Ekornya dikibas-kibaskan agar nyamuk tidak mengganggu. Matanya yang tajam mengawasi sekelilingnya. Sementara kedua kaki depannya siap mencakar siapa saja yang akan mengusik ketenangan majikan kecilnya itu. Menjelang pukul 10 malam, tiba-tiba Hurairah mendengar bunyi mendesis dari samping tempat tidur. Dengan secepat kilat, ia berjaga dan waspada. Ternyata seekor kobra tengah siap hendak menerkam majikan kecilnya. Ia langsung melompat, giginya langsung menghujam leher ular tersebut, dan cakarnya menyerang dengan buas. Ular itu membalas dengan hebat. Badan kucing itu pemberani itu pun dililitnya dengan kuat, sambil mulutnya mematok-matok Hurairah. Dengan segala kemampuan dan keperkasaannya, akhirnya Hurairah berhasil membunuh ular jahat tersebut. Dengan terhuyung-huyung, dia kembali ke tempat tidur dan kembali menjaga Harun. Anak kecil itu pun tetap tidurnya nyenyak. Kucing itu menjilat-jilat lukanya, sementara rasa pedih dan letih terasa di sekujur badannya. Mulutnya masih penuh dengan darah, sedangkan pada mukanya terdapat luka-luka yang mengayap. Pulanglah Abdullah dan Aminah. Walau dengan kelelahan dan kesakitan yang sangat, Hurairah berusaha menyambut kedua tuannya itu. Tiba-tiba Aminah menjerit kaget melihat mulut kucingnya penuh dengan darah. Bang, Harun bang. Kenapa dengan Harun, Aminah? Tanya Abdullah. Bang, lihat mulut Hurairah penuh dengan darah. Pasti anak kita telah diterkam dan dibunuhnya, tuduh Aminah. Jahat betul kamu Hurairah. Bunuh bang,
bunuh Hurairah. Dia telah memakan anak kita. Tanpa berpikir panjang, Abdullah lalu mengambil besi dan dipukulnya dengan bertubi-tubi seluruh tubuh kucing malang itu. Maka bercucuranlah darah keluar dari kepala Hurairah. Badannya kejang-kejang kesakitan dan diiringi air mata yang keluar dari bola matanya yang cantik. Kucing setia itu pun menghembuskan napas terakhirnya. Setelah selesai membunuh Hurairah, pasangan suami istri itu pun bergegas masuk ke kamar. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat suasana di dalam kamar. Di depan pintu tergeletak bangkai seekor ular kobra yang hampir putus lehernya. Lalu dengan hati berdebar-debar, mereka berlari ke tempat tidur. Ternyata Harun masih tetap tertidur dengan nyenyak. Barulah pasangan suami istri ini memahami apa yang telah terjadi selama bepergian mereka tadi. Bukanlah Hurairah yang bersalah, justru kucing itu telah berjuang mati-matian menyelamatkan anak mereka. Seketika itu juga pucatlah wajah mereka. Hati mereka diliputi rasa penyesalan yang sangat dalam. Ternyata Hurairah adalah kucing yang sangat setia. Dia tidak memperdulikan keselamatan dirinya dengan tugas yang dipercayakan kepadanya. Nyawanya menjadi taruhan untuk menyelamatkan nyawa majikan kecilnya. Namun balasan yang diterimanya bukan belayan kasih sayang dan terima kasih. Justru ia dibunuh dengan kejam. Pasangan suami istri itu pun menangis terseduh-seduh menyesali perbuatannya. Lalu mereka pun bertobat dan berjanji untuk tidak lagi berbuat semena-mena. Lalu bangkai Hurairah pun diangkat dan diciumnya. Tapi dia sudah pergi dan tidak akan kembali lagi. Dan penyesalan pun tidak lagi berarti. Tinggallah hikmah pembelajaran yang kelak teruji seiring waktu selanjutnya.